Kita berdoa, Allah Bapa, kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Engkau menciptakan semua yang seluruh di bumi dan kami menunggu. Engkau Tuhan yang ajaib. Jalan-Mu kami belum pernah berjalan, tetapi Engkau membimbing kami jalan di jalan-Mu. Dalam keadaan seperti ini, kami perlahan memahami kehendak hati-Mu. Kami memeluk dan berjalan di jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Kami melihat keselamatan, keajaiban yang dari-Mu. Dan kami, supaya hati kami terbuka. Dan supaya hati kami bisa melihat apa yang Engkau kehendaki. Dan kami memuliakan nama-Mu dan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online juga selamat pagi. Yesaya pasal 55. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokit. Kita membahas kitab Yesaya, kita lebih jelas dan lebih memahami. Dan pandangan kita terhadap Tuhan dan lebih jelas. Seperti firman Tuhan, apa yang Tuhan bicarakan dan kita dengan begini percaya. Tapi kita merasa ada kekurangan satu gerakan dan gerakan yang terhubung. Di saat kita membahas Yesaya, yang kita membahas Yesaya sampai berapa ratus tahun dan bagaimana Yesaya terhubung dengan raja-raja dan berkata, jangan mengandalkan Mesir, jangan mengandalkan Babel. Dan juga jangan tak ada hubungan dengan Asyur. Karena Tuhan membangkitkan murka untuk menghajar Yehuda, tetapi Raja Yehuda tidak mendengar. Dan juga kita juga melihat Tuhan memberikan banyak hal-hal yang baik ya, yang kita lihat. Dan bagaimana seorang perempuan untuk melahirkan seorang bayi dan waktu dan bagaimana kita menghitungnya. Dan orang tidak bisa melakukannya, tetapi ini melebihi dari akal sehat kita. Berapa ratus tahun yang Yesaya itu berbicara kepada rakyat. Tetapi firman ini tidak berhenti sampai di zaman berapa ratus tahun yang lalu. Dan dia tahu Yehuda dihakimi. Dan dia terus berjalan, tapi dia lebih jelas di dalam pembuangan, masa pembuangan, dan lebih jelas dan tidak bisa dihindari. Dan Tuhan membuat Yesaya bisa melihat yang masa yang akan datang yang jauh. Dan terjadi semua ini. Dan sekelompok orang yang mau dibawa di dalam pembuangan, dan Tuhan menyuruh Yesaya berfirman kepada mereka. Dan mereka sudah melewati 200 tahun berlalu. Di dalam 200 tahun berlalu, tapi Yehuda tidak memahami kehendak hati Tuhan. Di saat Yehuda dibawa dalam pembuangan, yang ada adalah mengeluh dan akal kepahitan. Mereka tidak mendengar 200 tahun yang lalu Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang hal ini. Dan seperti kita saat ini, kita membawa kitab Yesaya, kita membaca, memahami 200 tahun, sejarah 200 tahun yang lalu, kita sebenarnya juga sangat kesulitan. Sebenarnya tidak sesuai dengan pemikiran akal sehat manusia. Jadi kita
berbagai cara untuk menjelaskan gurungan kitab Yesaya yang 1 dan 2. Jadi kita tidak dengan ini untuk menerjemahkan, kita di dalam sejarah ini sebenarnya suara Nabi Yesaya melewati 200 tahun berlalu. Dan seperti zaman kita sekarang ini, kita sepertinya kehilangan Nabi Yesaya orang ini. Nabi Yesaya 200 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Tapi semua ini masih terus berlalu, yaitu 6 Masehi bukan 8 Masehi terjadi. Sebenarnya firman Tuhan satu pun tidak sia-sia. Dan firman Tuhan dinyatakan. Dan kita merenungkan kembali tentang bangsa Yehuda, tentang 7 Masehi, 6 Masehi, dan juga Yehuda mengalami pembuangan, dan mereka, kita melihat mereka menangis dan banyak mengurutkan darah dan juga menangis, dan mereka mengeluh. Dan sebenarnya kejadian ini Yesaya sudah membicarakan. Jika kita bukan jalan di dalam sejarah ini dan firman ini, sebenarnya tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya dengan kita. Dan sebenarnya Yesaya sangat baik membawa gurungan kitab ini dan terus memberitakan tentang penghakiman Tuhan, terus menjaga dan juga memperlihatkan bagaimana Al-Fadl dibernyatakan dan bagaimana berjalan dalam firman-Nya Tuhan. Di dalam sejarah manusia ini jalan sedang firman-Nya Tuhan. Dan kita hari ini masuki gurungan firman Tuhan, yaitu Yesaya, gurungan kitab kedua. Dan banyak yang belum terjadi terus dimulai, diperbuat. Dan hari ini kita tidak bisa melihat manusia atau Nabi Yesaya ini, tetapi firman-Nya terus melewati gelombang ini. Dan sebenarnya kita hari ini membaca firman ini memburukkan perasaan rasa ini. Sebenarnya Tuhan ini bukan Tuhan yang 8 Masehi dan juga 6 Masehi, tapi Tuhan ini ya Tuhan hari zaman 21. Jadi kita ada orang 3 masa ini sangatlah sulit untuk memahami. Jadi dengan ini, datar ini melihat dengan ini, jadi kita membawa dunia gelombang yang keempat. Jadi sebenarnya berjalan dalam waktu ini dan jalan ini terus berjalan. Jika kamu tidak memahami waktu ini, jadi tidak bisa memahami bagaimana sejarah ini diceritakan. Jadi saya merasa besok hari Sabtu apa akan yang terjadi, sampai mereka begini. Tapi tahukah kalian, setiap hari Sabtu tidak mungkin sama. Tidak setiap hari Sabtu itu sama. Tuhan setiap hari melakukan perkara yang baru. Dan setiap hari kita bisa melihat matahari bersinar. Tapi tidak ada 2 hari matahari yang sama bersinar. Dan tidak ada 2 hari senja yang sama. Jadi Tuhan mengibaskan tangannya, jadi semua cakrawala di langit akan berubah. Ini satu gelombang di dalam yang bisa berubah-berubah. Kita melihat kitab Yesaya, kita memahami gelombang yang seperti ini. Kita bukan hanya membaca masa 6 Masehi dan 8 Masehi. Dan Tuhan terus membimbing Yehuda berjalani sampai masa sekarang ini. Ya, saya merasa dengan pemahaman ini terhadap kita sangatlah penting.
Dan kita juga mesti ada satu sejarah ini, memohon Tuhan berkenan dengan firman-Nya. Dan kita hari ini memasuki Yesaya pasal 55. Dan ini pasal 55 adalah akhir dari kitab yang kedua. Itu 42 sampai pasal 48. Itu Tuhan membangkit Raja Persia, itu Raja Kores, untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk membebaskan rakyat Yahuda yang ada di Babel, dan supaya mereka membangun kembali bait suci. Di pasal 49 Raja Kus perlahan-lahan keluar, tapi satu pemerintah utara tidak pernah ditinggalkan, yaitu bangsa Yehuda yang di dalam pembuangan di dalam Babel. Dan Kores mengundang diri, dan 49 sampai 55 Tuhan membagi satu hamba yang baru dan berkata pada mereka, keluarlah dari Babel, maksudnya ya, yang buta melihat. Tuhan memberitakan keselamatan ini supaya itu firman-Nya dinyatakan. Dan kita melihat tempat lagu pujian 55 dan 52 sama 533, dan kita melihat hamba ini meninggal. Dan sesudah dia berita ini, siapa yang akan percaya? Tuhan membangkitkan hamba seperti ini, menghibur kita dan menyelamatkan kita. Dan 55 ini, pasal 55 ini, hamba ini meninggal dunia. Jadi tentang firman Tuhan pasal 54 dan 55, karena Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Yehuda, kehendak ini belum harus dinyatakan. Walaupun banyak akar kepahitan dan mengeluh, dan mereka berkata, Tuhan, Engkau membuat saya begini, kenapa kamu katakan lagi untuk kebangkitan? Nah, apa yang kamu katakan untuk menyembuhkan? Kamu lihat saya dalam keadaan terluka parah. Kamu meninggalkan suami kami. Jadi maka kami tidak percaya lagi padamu. Lihat, Tuhan Babel sangat tinggi dan besar. Betapa hebatnya dia sudah mengalahkan kerajaan Yehuda. Tuhan, Engkau sudah dikalahkan oleh Tuhan Babel. Apa yang sekarang katakan pada kami? Menyuruh kami kembali ke Yerusalem. Tapi firman Tuhan tidak berhenti. Kemarin pasal 54 ya, Tuhan menghimbau Yehuda untuk bangkit. Dan Tuhan tetap memanggil Yehuda. Dan kita melihat firman Tuhan yang Yesaya pasal 55. Dan kita melihat pasal 55 yang itu gurungan kita terakhir. Itu yaitu tentang Yehuda sampai pasal Yesaya pasal 56 tentang hari Sabat. Tentang di dalam bait suci mereka hidup. Dan saya mau tanya pada karya orang Yehuda yang dibawa dalam pembuangan di Babel, apakah mereka melakukan hari Sabat ini? Apakah di Babel ada bait suci? Dan pasal 56 kita mulai melihat ini, dan kita melihat mereka kembali ke Yehuda dan mereka mulai memperbaiki bait suci. Jadi Yesaya pasal 56 itu memperbarui bait suci. 4555 itu mereka kembali. Ayat 1 pasal 1 sampai 39 itu penghakiman Tuhan. Ayat 40 sampai 55. Tuhan menghimbau mereka. Kalian mesti bangkit. Akan mengumpulkan kalian. Saya akan membimbing kalian kembali. Sampai 56 sama 6 pasal 66.
Dan mereka adalah Yehuda yang sudah kembali. Mereka ada di atas gunung memberitakan firman. Yaitu Tuhan yang kuat membimbing mereka kembali. Semua ini tidak pernah terjadi. Satu bangsa yang hancur, yang bisa dibangkitkan, dan bersuci yang sudah dihancurkan, dibangkitkan kembali, dan Tuhan akan sekali lagi membimbing kalian keluar dari Mesir. Jadi dari Babylon, dari Kebarok, kembali dari sungai Kabar ini sampai kembali ke Yerusalem. Sebenarnya sungai Kebaro ini di kitab Yesaya tidak bisa kita baca ya. Itu sebenarnya adalah dari Yehezkiel, dari kitab Yehezkiel baru kita bisa membacanya. Orang Babel ada sebenarnya tinggal di Seber, dan mereka diketawakan oleh bangsa Babylon. Mereka menyanyikan nyanyi yang memilukan. Kami menangkan, tetapi kalian dalam peperangan yang gagal. Kalian menyanyilah nyanyi yang memilukan, nyanyian Yerusalem. Sebab pasal 40 dikatakan bahasa Israel dibawa di dalam pembuangan di Babylon, dan mereka tinggal di tempat yang berbeda. Pasal 40 sampai 49 Tuhan mau membangkitkan Raja Kores untuk menyerang Babel, dan juga akan membangkitkan satu hamba dan menghimbau dan menambah kekuatan untuk mereka, membimbing mereka dari Babel kembali ke Yerusalem. Ini adalah jalan yang 900.000 tahun, 2.800 panjang, itu panjangnya ya jalannya itu ya. Dan banyak orang sangat mengeluh bagaimana jalan ini bisa jalan kembali. Dan sebenarnya kami tidak bersedia, tapi sudah datang dengan susah payah datang sampai ke Babel dengan generasi kita. Dan kita di sini sudah menanam pohon anggur dan membangun rumah. Dan kita melihat di pasal 40 sampai 55. Yaitu sepertinya atau bungkusan seperti amplop, surat amplop ya. Dan kita melihat itu 40, pasal 40 sampai 55. Dan situ membungkus segala firman Tuhan. Jadi pasal 40 sampai 55 banyak panggilan. 40, pasal 40 udah mulai berdeklarasi, waktunya sudah genap dan dosamu sudah dihapuskan. Di 55 itu atas satu panggilan. Di saat engkau dicari Tuhan, engkau mencarilah Tuhan. Sudah ada 4 inti saling manggil. Pasal 55 ayat 7. Dikatakan mereka mesti kembali pada Tuhan. Tuhan akan mengampuni mereka. Tuhan pasti akan mengampuni. Itu ada satu pengampunan. Pasal 40 ayat. Dan Tuhan akan memberikan satu penghiburan. Tuhan mau mengampuni mereka. Sudah mereka di dalam pembuangan. Yang bagian berdua. Pasal 40 dan ayat 55. Itu jalannya Tuhan lebih tinggi. Rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancanganmu. Dengan semua pandangan Tuhan. Membuat kita kembali tidak mungkin. Dan memulai lagi semua jalan di dalam perencanaan Tuhan tidaklah mungkin. Tetapi pasal 55 ayat 8, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Dan Tuhan ingin membimbing bangsa
Israel jalan satu jalan ini, yaitu jalan 9 kilometer jalan, 9.000 kilometer. Tapi Tuhan berkata, setingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dan dari jalanmu. Dan rancanganku lebih tinggi daripada rancanganmu. Yesaya 40 ayat 25 ya. Tuhan berkata kepada orang yang di dalam Babel, dan siapakah untuk mensamakan dengan aku? Dan kamu lihat siapa yang menciptakan semua binatang itu. Dan saya memanggil mereka keluar sekalian. Dan juga melihatkan tentang kehidupan mereka. Dan memberikan nama mereka baru. Dan ini yang kita lihat. Sebenarnya mereka di sini dan kita tidak melihat, memahami Tuhan. Tapi Tuhan berkata, setiap hari saya sudah menghitung dan saya mengenal nama mereka dengan kuasa yang maha kuat. Yang mereka lihat adalah berharap betapa besar dan betapa tingginya. Tapi Tuhan engkau melihat ke depan, lebih besar, lebih tinggi dari yang kamu lihat sekarang ini. Dan kau lihat semua ini, ciptaan ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghitungnya. Saya masih di Gunung Sinai, saya menginap 1 malam. Dan saya berkata sama orang yang lain saya tidur di luar. Dan saya ingin melihat langit. Dan saya melihat langit itu. Saya melihat langit dan saya melihat bintang-bintang itu satu lapis. Dan seperti lapisan pertama saya melihat banyak bintang-bintang. Dan lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga saya melihat banyak. Saya melihat lapisan pertama banyak, lapis itu bukannya yang pertama langsung ya. Tapi saya melihat ya. Tidak bisa menghitung. Dan saya melihat sebentar itu saya paknya pusing ditambah dingin. Dan di atas Gunung Sinai dengan malam sampai 0 derajat, kalau siang 37 derajat. Oleh itu saya naik ke Gunung Sinai, saya tidak memakai persiapan yang baik. Dan bagian ketiga, dan sebenarnya firman Tuhan pasti akan digenapi. Dan Tuhan berkata firman-Ku sudah diberitakan dan tidak satu pun setiap firman-Ku akan digenapi. Dan di sini dikatakan dari Tuhan tidak akan surut. Sampai seorang itu sampai di bumi dan bertumbuh dan berakar. Yang memberitakan itu akan mendapatkan makanan. Semua firman Tuhan akan mendapatkan tujuannya, diturun dari langit ke bumi. Tidak sia-sia. Tuhan akan menyelesaikan tujuan dan maksudnya. Dan semua apa yang keluar dari mulut saya, ya seperti yang kita lihat tuh pasal 55. Dia melihat itu dari semua firman yang dari Yesaya. Dan Tuhan berkata, bagaimana saya berkata semua akan terjadi. Dan kita juga menjauh itu 40. Dan dia berkata, kalau rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Dalam masa apa yang dikatakan. Dan semua sejak ini yang dikatakan. Jadi sejarah ini semua dinyatakan lebih jelas dan memahami kehendak hati Tuhan. Yang 4 inti, yang 4 ini. Kita melihat tuh bumi diperbarui. Kita di situ melihat mempersiapkan jalannya Tuhan di padang gurun. Itu rumput-rumput dipenuhi. Dan juga gunung jalan diluruskan, padang belantara, jalan layak bagi Tuhan.
kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Dia mau membimbing rakyatnya keluar dari Babel, kembali ke Yerusalem, ke Gunung Sinai. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan akan bekerja untuk semua yang Tuhan rancangankan. Ayat 55, pasal 55, ayat 12 dan 13. Tuhan akan membimbing kalian dengan bersukacita. Engkau akan melihat gunung besar dan gunung kecil akan bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai dan menyanyi. Dan segala pohon di padang juga bertepuk tangan. Dan juga ada pohon baru tumbuh. Sebenarnya di padang gurun adalah semak duri dan pohon sanobar. Dan kita melihat pohon mulat akan bertumbuh, dan pohon yang baru dipenuhi banyak pohon sanobar, dan akan menggantikan satu semak duri. Dan semua janji, yaitu satu yang baik, bagaimana menyatakan Tuhan membimbing rakyatnya keluar jalan yang mereka lewati menjadi jalan yang diberkati. Dan kita sama-sama tuh firman kita hari ini, Yesaya pasal 55. Saya beri tema, datanglah mendapatkan satu keselamatan. Sebenarnya ada manfaatnya. Sebenarnya ini harga yang tidak bisa orang memberinya. Tetapi Tuhan hari ini memohon dan memanggil orang Yehuda yang tinggal di Babel. Engkau mesti bangkit, saya akan membimbing kalian kembali. Sebenarnya di pasal 55 ini banyak kosakata. Yang pertama itu menyuruh orang, datanglah, come to the water. Hai semua orang yang haus, marilah minumlah air. Yang tidak punya uang boleh juga membeli dan boleh memakannya. Boleh datang, come. Tidak ada uang, bagaimana bisa membeli? Tidak usah membeli uang dan tidak ada harganya. Bukan hanya memberi uang. Apa yang kamu lebih mementingkan bagus? Yaitu susu dan anggur. Bukannya air mineral yang biasa. Tapi Tuhan berkata, datanglah. Tapi keadaan ini, yaitu pesta atau keselamatan. Yaitu seperti Yesus katakan, ada satu membuat satu pesta, ya, menyuruh orang datang. Itu di sini tentang Matius, tentang air menjadi anggur. Datanglah kalian, tahu kalian haus. Kalau ingin datang minum anggur dan minum susu, kamu datanglah. Itu panggilan. Datanglah. Ayat 3, dan juga menyuruh mereka datang. Kamu mendekatkan pada saya. Ada mendengar akan mendapatkan, sedangkan telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkan maka kamu akan hidup. Dan katakanlah, saya akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, yaitu perjanjian seperti Daud. Jika kamu datang, ayat kelima, bangsa-bangsa yang tidak kau kenal kamu juga akan menyuruh datang kepadamu. Dan bangsa-bangsa yang tidak mengenalmu akan berlari mendapatkanmu. Pertama kamu mesti datang. Jadi banyak bangsa-bangsa akan mengikutimu. Engkau memanggilnya. Engkau datang di hadapan Tuhan. Dan susah murah untuk memberikan perjanjian dengan perjanjian Daud. Dan juga itu bangsa-bangsa bersaksi datang kepadamu. Ya, satu-satu gerakan menjawab panggilan Tuhan, datang. Saya untuk memuliakan rakyat saya. Terhadap rakyat yang ada reaksinya. Jika kamu melakukan ini,
Kamu lihat tuh bangsa-bangsa berlari padamu. Kamu melakukan seluruh bumi keselamatan ini. Itu keselamatan Yehuda. Dan satu gereja yang dapat keselamatan. Semua itu datang. Pasal 1-39 tentang keturunannya Daud. Dan semua bangsa kembali ke Yerusalem. Tapi sekarang cucunya Yehuda, Daud, bukan hanya seorang diri. Dan seluruh Israel. Jadi melakukan perjanjian dengan Tuhan. Tapi terhadap kalian, melakukan perjanjian dengan kalian, melakukan perjanjian dan kamu datang dan kamu merasa haus, engkau bisa mendapatkan keselamatan ini. Setiap orang Israel bisa ada reaksinya, kamu juga boleh datang. Ini kamu juga bisa berlari. Kita mengandalkan Tuhan. Dan ayat kedua, apa yang kita bersusah payah, kita dengan uang apa atau membeli apa, kita memberi satu hal yang tidak bisa memuaskan kita. Dan kita berjerih payah apa yang kita berjerih payah tidak ada hasilnya. Kamu ada rasa seperti ini? Berjerih payah? Kalian bertanya mana kalian bagaimana? Apakah kalian sibuk? Dan kamu tahu bagaimana jawaban kamu? Dan saat sibuk? Dan sibuk dengan ada manfaatnya? Apa yang kamu sibukkan? Pokoknya sibuk. Dan tidak tahu apa yang disibukkan. Jadi setiap jadwal waktunya sudah dipenuhi. Jadi kalau tidak ditetapkan gitu jadwalnya, tidak bisa jadi orang. Jadi melewati satu dan melewati satu. Jadi tidak bisa melewati hari ini. Dan kalian menengok kembali. Dan setiap hal yang terjadi, seperti tidak satu pun terjadi. Dan itu merasa kita sudah dipenuhi dan kita dipuaskan. Dan kita merasa tuh sangat sibuk berlalu. Dan Tuhan bertanya, kamu apa yang sudah kamu lakukan? Pesta saya tidak usah dibeli dengan uang. Untuk memuaskanmu, datanglah. Tinggalkan Babel. Jangan terus di Babel itu sibuk. Jangan di Babel situ terus berdagang, berbisnis. Itu ayat pertama. Untuk mendapatkan kepuasan yang tidak dihargakan. Bukannya kita tidak ada harganya. Satu harga yang tidak bisa kita berikan harganya. Ya Tuhan memberikan satu kepuasan yang benar, yang nyata. Seperti orang yang di Babel, orang Yahuda yang berdagang di Babel. Dan sekarang kembali ke Yerusalem. Kamu di situ sangat dan banyak mendapatkan keuntungan dari orang Babel. Tapi sekarang di kota Sion dan memulai membangun satu fondasi rumah Tuhan bait suci, yaitu di Yerusalem. Yaitu sini bagaimana Tuhan membimbing mereka ke Gunung Sion. Dari suatu sejarah ini, kamu bagaimana keluar? Bagaimana kamu diselamatkan? Di dalam ini ada pengalaman kita, ya sama seperti gereja 611 pengalaman. Kalian berdiri sini dan duduk di sini. Kita ada sejarah kita sendiri. Dan kita di dalam kebaktian kita sejarah 14 tahun. Kenapa Yakub mendapatkan Rahel? Dia bekerja selama 7 tahun, yang didapatkan ada Lea. Dan dengan berkata pada Laban, baik, saya akan bekerja 7 tahun, saya mendapatkan istri saya dan 14 tahun sudah berlalu. Di dalam drama ini yang menceritakan cerita ini adalah Debbie dan juga Boaz, dan mereka menikah 14 tahun.
dan juga memberikan kehidupan mereka. 14 tahun yang lalu waktu mereka datang, apakah mereka tahu ada hari ini? Siapa yang bisa tahu? Dan dia tahu apa 10 tahun kemudian mereka datang ke gereja 611 dan melewati 4 tahun kemudian, dan perkawinan mereka ya dalam kekacauan, dan Tuhan memberikan dan memuliakan. Tidak ada yang tahu. Dan juga yang diutus ke Makau satu pastor Sian dan juga Abia 14 tahun yang lalu, mereka diutus ke gereja Makau, dan tahun kemarin bulan September mereka pastor Sian itu mendapat penyakit lumpuh ya, stroke. Dan hari ini mendengar cerita dari Nabi Boaz dan Debbie, dan 14 tahun yang lalu mereka di saat menikah, mereka ada seperti dua layang-layang yang berterbang berjauh bertolak belakang. Tapi 14 tahun kemudian hari ini, terus Sian dan Arya ada di sini, dan kadang ini siapa yang membimbing 14 tahun membicarakan 14 tahun yang akan datang, yang akan terjadi. Dan kita di sini katakan adalah masuk dimensi yang keempat. Banyak semua sejarah dan yang terjadi kita tidak tahu, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan lebih tinggi daripada kita. Tadi yang juga dia bagian 2. Untuk pegang tegang dan kembali pada Tuhan, ayat 6 dan 7. Dan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah padanya selama ia dekat. Waktunya sini, waktunya sekarang ini. Tuhan suruh membalik berkenan. Tuhan berkata kepada rakyat, dosamu sudah dihapuskan. Jangan berhenti di dalam dosa yang dulu. Bisa kamu memanggil saya, mohon kepada saya akan menjawabmu. Orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kembali kepada Tuhan. Bukannya datang meninggalkan. Itu datang ke hadapan Tuhan. Itu bagaimana kita bertobat dan meletakkan semua rancangan kita, meninggalkan semua yang ada di dalam hati kita, sebab kita di dalam tekanan. Dan saya berkata saya mesti menyelesaikan semua rancangan saya dulu baru saya datang hadapan Tuhan. Jika kita bisa melakukan ini, kita tidak usah datangi kepada Tuhan. Dan kali ini kita baik memohon pada Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkanmu dan akan menyelamatkanmu. Semua rancangan kita dan pemikiran kita, semua yang kita merasa tersesat, tidak ada seorang pun bisa mengandalkan diri sendiri bisa melepaskan. Kita datang menghadap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan yang hanya bisa menyembuhkan kita. Dan Tuhan memberikan pelepasan. Dan cara ini, dan keadaan ini, engkau mendengar panggilannya, engkau satu. Dan firman Tuhan pasti digenapi. Ayat 8 sama 13. Dan Tuhan sekali lagi berkata, rancangan Tuhan bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Jalan saya, jalannya Tuhan, manusia belum pernah menjalannya. Rancanganku lebih besar daripada rancanganmu. Datanglah memohon padanya. Ayat 10. Engkau akan menengok ke langit, tinggi dan rendah, jalan yang tinggi dan jalan yang rendah.
ayat 10. Engkau akan menengoklah ke langit dan meninggikan. Sebenarnya dari langit tinggi turun ke bawah, kehidupanmu akan bertumbuh. Kamu akan mendapatkan makanan. Dan saya akan menyatakan menggenapi firman-Nya. Akan menggenapi semua yang saya berkenan. Misalnya jalan lurus. Apakah jalan ini lurus dan tidak lurus? Sebenarnya dalam hati kita satu yang membelenggu kita. Kita mempunyai pemikiran yang pahit. Tapi jalan ini berjalan dengan begini. Dan juga banyak tentang kegagalan kita yang tersakiti dan juga dimasukkan tidak bisa jalan, tidak mungkin bisa berjalan, dan kita berjalan kita terus mundur. Tapi Tuhan berkata jalan itu terbuka. Kamu dengan percaya saya berjalan, saya akan membimbing kamu melewatinya, dan berjalan langsung melewatinya. Kita memohon Tuhan membantu kita menolak semua pemikiran pahit dan juga akar kepahitan ini. Bagaimana kita memohon pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pengampunan. Kita masuk ke ayat 12 dan 13. Kita melihat jalan ini sangat terbuka. Jalan ini berjalan dengan baik, dan gunung pun bertepuk tangan dan pohon-pohon pun bertepuk tangan. Semak duri, pohon sanobar tumbuh mewakili semak duri. Dan sebenarnya sangat ini mengharap tidak mungkin, tapi pohon sanobar bertambah, ditumbuh tambah besar. Di padang gurun dia tumbuh. Dan sekarang di Israel ada keadaan seperti ini. Di situ mengubah padang gurun, yaitu pohon mutad yang bertumbuh ya lebih banyak. Tapi Tuhan berkata bibitnya dari Israel datang di situ tumbuh mewakili bagaimana menyatakan kemuliaan Tuhan. Manusia tidak bisa melakukannya. Dengan pengalaman manusia tidak mungkin. Tapi jika kita berjalan, kita melihatnya satu kemuliaan tanda abadi. Kita di sini kita melihat, kita tahu Tuhan berkarya. Kita memohon Tuhan memberkati firman-Nya. Saya ingat waktu kita mengikuti kapal pesiar, jalan-jalan dengan kapal pesiar. Waktu kita melihat Yeremia pasal 6 sampai pasal 15. 52 hari sudah membuat satu tembok Yerusalem. Kita membaca, waktu itu saya juga kita membaca ini 52 tahun. Sudah bisa membangun tembok. Dan Simu berkata kita mesti cepat untuk bertanggap dengan waktu ini. 52 tahun menanam pohon kehidupan. Dan kita bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan dan berjanji dengan Tuhan menanam kita menjadi pohon kehidupan. Ini yang saya dikatakan 3 tahun yang lalu. Ya, tahun 2022. Tahun ini tahun Tuhan penyelamat. Setengah tahun sudah berlalu dan kita seperti tidak melihat satu penyelamatan dari Tuhan. Tapi Tuhan setengah tahun yang akan sekarang ini, kata beliau ini, bagaimana kita melihat banyak orang sakit, Tuhan menyelamatkan, dan banyak satu persatu keluar menyatakan keselamatan yang dari Tuhan. Bagaimana kita berjalan di jalannya Tuhan. Di saat engkau mendengar, engkau bagi kesempatan ini,
menjawab Tuhan. Tuhan membimbing kita jalan di jalan ini. Kita ada satu pepatah Cina menentukan satu hari lebih baik kita ketemu hari ini, kita menghitung sangat sore ini, kita menentukan hari ini lebih baik hari ini. Jadi menurut tradisi peribahasa Cina itu ini tidak ada manfaatnya. Tapi waktu ini bagi Tuhan, setiap waktu Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, yaitu hari ini baik ini kita berjalan di jalannya firman Tuhan, kita akan mengalami mukjizat. Tuhan membimbing kita di jalan kehidupan satu dan menuju kehidupan yang satu lagi. Mohon Tuhan memberkati firman-Nya. Hari Tuhan, mari kita memuji Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita berkata, kita bersama kita memuji Tuhan kita. Haleluya.
dengan sepenuh hati kita mengasihi Tuhan kita. Hati kita serahkan padamu. Biar sepenuh hati kita memuji Tuhan. Kita sepenuh hati kita mengasihi Tuhan kita. Dalam hati kita serahkan padamu Tuhan, kita setiap hari dan memujimu, memujimu Tuhan kami. Tuhan kami memujimu. Kita setiap hari memberitakan firman, memujimu karena adamu Tuhan, karena Engkau membimbing kami. Terima kasih melalui firman Yesaya memberitakan sejarah dan kehidupan juga ada, karena Engkau membimbing kami mempersembahkan terima kasih. Kami berjalan mengikutimu dan mengikuti karyamu dan waktumu. Tuhan, Kau bantu kami mengasihimu. Allah Bapa, kami mengasihimu. Allah Bapa, kami mengasihimu. Engkau memberikan kami pandangan yang lebih dan berjalan di satu arah, dan berjalan berdiri tinggi dan melihat. Tuhan, kami memujimu. Mohon Engkau bantu kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memujimu. Jalanmu lebih tinggi dari jalan kami. Rancanganmu lebih tinggi dari rancangan kami. Kalau kami belum jalan tinggi, tapi Engkau menyertai kami. Dan terus Engkau membimbing kami. Dan bikin kami semua kasih-Mu mengiringi kami, keluarga kami, kehidupan kami mempersembahkan terima kasih. Dan Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tahu kau memohon padamu, tahu kami menjawasi padamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, di dalam-Mu ada satu rasa puas yang tidak bisa dihitung. Dan setiap hari kami dilakukan dengan kesibukan kami. Dan saudara-saudara teman kamu, kita renungkan setiap hari kita apa yang kita sibukkan. Kita sangat sibuk dan banyak pekerjaan. Dari pagi sampai malam apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kekal. Adakah harganya dan manfaatnya? Dan sekarang kita di hadapan Tuhan, kita merenungkan kembali. Kita setiap hari kita sibuk, apa yang kita sibukkan. Bukan hanya saudara-saudara yang di sini dan juga saudara-saudara yang di online. Dan kita bersama kita merenungkan apakah kita memakai waktu kita banyak online dan juga pencet-pencet handphone kita. Tadi dalam handphone kita banyak game. Kita main game, dan juga melalui online kita banyak belanja melalui online, menghabiskan banyak waktu di WhatsApp, dan juga banyak ada saudara ya
senang melihat tentang saham, dan juga melihat banyak berita dan terus mengejar tentang berita-berita dan tentang berapa banyak orang yang kena COVID, dan juga mengejar drama, sinetron, dan kita terus dibelenggu oleh sinetron ini dan terus ada sinetron ini, dan juga memakai waktu banyak di komputer dan juga terus mengejar sinetron. Tuhan, Engkau bantu kami. Tuhan, Engkau bantu kami. Engkau melihat kami banyak menyia-nyiakan waktu yang melakukan hal yang tidak berguna. Tetapi Tuhan, hanya Engkau yang memberikan kepuasan yang abadi. Ya Tuhan, kami kembali di hadapan-Mu, kami mendapatkan, kami semua sebenarnya memberikan waktu kami kepada-Mu, Tuhan, sangat sedikit. Tuhan, bantu kami. Tuhan, terima kasih membantu kami. Terima kasih firman-Mu memberitahukan kami. Dan air semua yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gantung tanpa uang pembelian dan makanan. Sudah ini di dalam dunia ini tidak ada satupun yang bisa memesan kami, dan kami seperti yang meminum air garing yang haus dan meminum tambah haus. Tapi Tuhan berkata kepada kami yang bersedia dengarkan firman saya akan menerimanya dan mendengarkannya, Tuhan, dengan bersukacita. Tuhan, kasih-Mu memenuhi hati kami, penuhi hati kami yang tidak terpuaskan, Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa merasa kami dipuaskan, bersukacita dan bersorak-sorai. Roh Kudus, di saat ini Engkau tersuri hati kami. Bagaimana kami tidak bersukacita, tidak puas dan tersesat. Roh Kudus, Engkau datang sendiri untuk membantu kami. Tuhan, kami mencari-Mu. Tuhan, kami mencari-Mu. Ayat ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan, di saat ini kami mau mencari waktu-Mu. Dan Tuhan, dan ini adalah kami mendekatkan diri padamu, kami berseru padamu. Tuhan, kami mencari-Mu. Dan kita dalam puji-pujian ini, kita mencari Tuhan kita. Di dalam puji-pujian ini, saudara-saudara semua, hati kita berbalik kepada Tuhan. Dan kita mencari Tuhan kita. Tuhan, Engkau yang bisa memuaskan kami. Tuhan, kami mencari-Mu. Tuhan, di waktu ini, Tuhan, kami mohon padamu. Saudara semua, kita memuji Tuhan. Kalau kita sekali lagi terhubung dengan Tuhan, bukan waktunya kita sendiri, bukan karena kita ini, tetapi karena keselamatan yang dari Tuhan, damai yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, bimbingan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, memuji-Mu.
Tuhan, kami menyanyikan lagu ini kepadamu. Kita pegang kesempatan ini, kita kembali kepada Tuhan. Kita bersama bangkit berdiri. Dan kita berdeklarasi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengikutimu. Kami bangkit mengikutimu. Bersungguh ada kepuasan yang nyata. Tuhan, kami mau mengikutimu. Tuhan, kami mengambil keputusan, kami tidak mau berbalik. Kami semua yang mengeluh, semua pagi ini yang bukan milik Tuhan, kami mesti lepaskan. Firman-Mu berkata pada kami, apa firman yang saya katakan? Pasti dinyatakan, tidak akan berbalik. Aku menyatakan semua kehendak yang saya inginkan, dan dinyatakan semua yang terjadi pasti akan dengan perencanaan-Mu. Tuhan, berkati kami. Kami berpegang pada firman-Mu ini. Kami jalan jalan-jalan-Mu. Pasti akan diberkati. Mari kita bersama kita berdoa. Kita melihat banyak yang tidak lurus. Kita katakan kepada Tuhan, dan kehidupan kita yang lama kita punya pemikiran akan kebaikan kita tolak. Kita berkatakan pada Tuhan, kita berdeklarasi di hadapan Tuhan. Kita jalan yang akan kita lalui pasti akan terbuka dan lulus. Tuhan memberkati dan hilangkan semua pemikiran yang tidak baik. Ya, waktu saat inilah Tuhan penuh kasih mengasihi. Ya, pemikiran kita juga bukan hanya pemikiran kita juga diselamatkan, tapi roh kita juga diselamatkan. Ini keselamatan yang ini akan datang di dalam kita, dalam kehidupan kita. Di zaman ini semua dapatkan kebebasan. Tapi jalani rasa ini. Kita memohon pada Tuhan. Tuhan akan menyatakan semua ini. Dan keluarga kami ini boleh percaya Yesus. Dan seluruhnya kembali padamu Tuhan. Dan sudah mengikuti Tuhan dan tidak akan berbalik. Dan satu hal ini, ia akan terbuka jalan ini. Dan Tuhan akan nyatakan, kita bersama kita berdoa. Tuhan, kami mewakili keluarga kami. Sebab ini kita berdua, kita datang di hadapan-Mu. Kami berdeklarasi. Sebab kamu jalan yang sudah menyediakan kami. Kami bersedia. Kamu semua pemikiran kepahitan yang tidak merasa rendah diri. Dan semua itu meninggalkan kami. Tuhan, mohon Engkau membantu kami di jalan-Mu. Kami bersedia mengikutimu. Tuhan, kami muji-Mu. Bukan hanya saya sendiri mengikutimu, tapi keluarga kami dan juga saudara kami yang kasih setiap orang yang mengikutimu. Dan semua ada dekat dengan air, kami berdeklarasi keluarga kami dan saudara kami juga datang yang belum percaya padamu,
Dan Engkau jemput namanya ke deklarasi dalam keluarga kami. Kita bersama kita membuka mulut kita. Tuhan, saya menyerahkan keluarga saya, suami saya mau Kaiho, yang Sinji, yang Cinji, yang Cindy, Jessica. Dan Tuhan, semua nama yang saya sebutkan ini, saya berdeklarasi dan Engkau catat di dalam buku hariannya. Engkau memberikan suatu kepuasan yang paling besar, mendapatkan keselamatan ini. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji. Tuhan, kami bersamanya. Kami Tuhan, keluarga kami yang saya kami berdeklarasi, haleluya, haleluya, mendapatkan keselamatan, haleluya, mengikutimu Tuhan dan tidak akan berbalik. Kita mengambil keputusan, kita mengikuti Tuhan dan tidak akan berbalik. Tuhan, kami berterima kasih karena bersorak-sorai dengan damai jalan. Gunung besar dan kejam akan bersorak-sorai dan pohon-pohon juga bertepuk tangan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Kita angkat tangan kita menerima berkat. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Engkau mengalami panggilan dari Tuhan. Di saat engkau mencari Tuhan, bukan hanya dilihat dan juga menemuimu, berdekatkanmu. Di dalam Tuhan mendapatkan kepuasan. Di dalam kehidupanmu, semua pemikiran yang pahit meninggalkanmu. Jangan pasti akan lulus. Di saat engkau berdoa, engkau akan mendengar. Karena Tuhan menyertaimu, memberkatimu. Penuh sukacita, Tuhan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus berdeklarasi, kamu setiap keluargamu yang berpercaya diselamatkan. Amin. Dan makasih Tuhan. Renungan pagi kita sampai sini, berkati kalian semua.